Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tema khutbah pada kali ini adalah bahaya menyia-nyiakan waktu. Ini sudah memasuki bulan Desember, berarti sebentar lagi anak sekolah libur. Banyak agenda-agenda libur yang bisa membuat kita lalai akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa karena kesibukan itu membuat kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal telah diabadikan dalam Al-Quran surat Wal 'Asr bahwa secara keseluruhan manusia itu dalam kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya secara keseluruhan manusia dalam kerugian. Rugi waktu, rugi harta, rugi tenaga, rugi pikiran. Hanya 4 golongan yang Allah abadikan
dikecualikan, tidak merugi selama hidupnya bila dia menjaga 4 perkara. Apa itu yang pertama? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang bagus imannya, orang yang selalu menjaga imannya. Itulah orang-orang yang dikecualikan, tidak merugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid As-Salam termasuk golongan orang-orang yang beriman dan tidak merugi. Iman yang baik, iman yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang imannya baik, dia akan berakibat kepada amal yang soleh. Orang yang beramal soleh, orang yang sudah diabadikan oleh Allah akan mendapatkan hidup yang baik. Man amila sholihan min zakari wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang beriman yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka akan kami berikan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Dan mudah-mudahan itu kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Menjaga iman itu adalah ciri orang yang tidak merugi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini harus dijaga. Karena iman ini yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman bisa bertambah dengan kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kira iman tidak berkurang dengan kita maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun ini, jangan sampai kita terlena sehingga melupakan taat kepada Allah. Kebiasaan-kebiasaan ibadah kita berkurang karena kita lalai. Kemudian yang kedua, orang yang dikecualikan oleh Allah tidak merugi adalah wa amilus sholihati. Yang tadi imannya sudah bagus berakibat kepada amal soleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar amalnya itu sesuai dengan amal yang diinginkan Allah, yang diajarkan oleh Allah. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan wala tusyrik biibadatihi ahada." Allah mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum, aku juga manusia seperti engkau, seperti kalian, seperti kita yang ada di sini. Cuma bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Inilah konsep amal soleh, amal yang harus semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintah kita oleh Allah beribadah kecuali ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena keluarga, bukan karena atasan, bukan karena lingkungan, semata-mata kita ibadah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kemudian diajarkan kepada kita. Annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah,
mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, fal ya'mal amalan sholihan, maka beramallah amal yang bagus, amal yang tidak keluar dari jalur yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang banyak beranggapan ini amal soleh, tapi ternyata tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, wala tusyrik bi ibadatihi ahada, jangan sekali-kali kita menyekutukan amal kita kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang yang terselamatkan, tidak merugi. Imannya bagus, amal solehnya bagus sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak akan merugi, wa tawasau bil haqq, adalah orang-orang yang selalu berwasiat dan menasehati tentang kebenaran. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita selalu berdoa begitu, agar Allah tunjukkan kebaikan dan kita mampu mengikuti kebaikan itu. Sebab banyak kebaikan yang kita tidak mampu mengikutinya. Bahkan ada kebaikan yang tidak terlihat oleh kita. Maka kita memohon kepada Allah, karena Allah lah yang maha melihat. Semoga kita bisa melihat kebaikan dengan hakikatnya kebaikan, kita bisa melihat kebenaran dengan hakikatnya kebenaran, dan kita diberi kesempatan mampu melaksanakan kebenaran dan kebaikan itu. Itulah yang selalu kita bahas. Maka memberikan nasihat, saling menasehati antar hak, itu adalah merupakan keharusan bagi semua orang, kalau dia tidak mau menjadi orang yang merugi. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang itu. Hak, banyak hak itu tidak terasa pahit. Bahkan karena lingkungan kita tidak mampu mengatakan hak itu hak. Padahal kata Rasul, qulil haqqo walau murran, katakan kebaikan walaupun itu pahit rasanya. Kadang-kadang berat kita melakukan itu, yang padahal akibat dari perkataan yang hak itu akan berakibat baik dan berakibat kepada husnul khotimah. Itulah orang-orang yang tidak merugi, terutama di akhir tahun ini. Banyak hal-hal yang menjadi perdebatan. Kalau hak ya hak, katakan hak. Kalau batil ya katakan batil. Seperti ucapan selamat hari raya pada agama lain, banyak orang-orang yang mengatakan boleh atau tidak. Dan itu mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita meyakini kalau hak itu hak, kalau batil itu batil. Yang keempat, orang yang terhindar dari kerugian yang diabadikan dalam surat Wal Asr adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat tentang kesabaran. Tanggal 23 Desember akan ditetapkan lagi sebagai PPKM level 3. Nggak boleh kemana-mana. Bahkan diisukan akan terjadi tsunami di daerah Banten, dan kita memohon kepada Allah semoga itu tidak terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan mencoba kalian dengan cara apa? Minal khawfi, dari salah satunya dengan rasa takut. Rasa takut itu akan datang lagi. Virus berkembang, yang tadinya kita sudah mulai berani merapatkan barisan, kemudian kita mulai takut lagi. Minal khawfi, rasa takut itu hadir lagi. Wal ju'i, dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, kematian dan sebagainya akan mendera, itu menghantui kita. Tapi apa bagi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh,
orang yang selalu mengatakan hak itu adalah terakhir orang yang memberikan nasihat sabar. Bagaimana orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adanya adalah apabila orang itu menemukan musibah atau mendapatkan musibah, maka semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terima dengan sabar. Karena sabar itu akan membuktikan keimanan yang sesungguhnya. Karena kata sabar itu adalah hal yang sangat memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, bahkan dalam sholat. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi. Muhammad tahun 2021 ini akan segera berakhir. Sudah memasuki bulan Desember, berarti 27 hari lagi kita akan memasuki tahun 2022. Mari kita bermuhasabah, kita hitung sudah banyak manakah amal baik atau amal buruk. Seandainya amal baik lebih banyak, maka mari kita tingkatkan. Bila amal buruk yang lebih banyak, maka segeralah kita bertobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.